Oke, kita balik lagi nih ke podcast kita di episode ke-8. Tinggal podcast gitu, Beyond Click. Kita kedatangan tamu spesial nih, gitu ya. Jadi spesial banget ya. Spesial banget gitu. Jadi salah satu penggiat basket dan pelatih basket juga, ya kan, dan juga Coffee Master nih. Iya, Trainer kopi iya, gitu. Betul. Kita sambut aja nih Bang Eben. Thank you. Thank you banget nih Bang Eben. Apa kabar? Baik ya. Sangat baik. Oke. Mungkin boleh cerita-cerita dulu nih. Awalnya kenapa sih suka basket? Dari kapan, Bro? Kalau suka basket sebenarnya dulu tuh karena waktu kecil ya. Karena bokap gua dulu. Oke. Jadi bokap gua dulu tuh dia suka olahraga. Jadi ya olahraga tuh dia apa aja. Oke. Bisa main tenis, terus volley juga, terus juga bola sama basket. Jadi dulu bokap gua kan dia besar di Papua kan dulu. Oke. Jadi dia dulu salah satu pemain basket juga di Papua. Oh, di Papua. Waktu mudanya. Di klub gitu atau gimana? Di klub sama juga ngewakilin daerah Papua juga dulunya. Oh. Gitu. Oke. Nah, habis itu waktu gua kecil pas SD lah, SD kelas 2 lah. SD kelas 2 akhirnya dikenalin tuh sama basket. Basket. Betul, awal mulanya. Jadi sebenarnya dulu banget tuh gue nggak dari olahraga justru. Oh, bukan. Gue dulu tuh mulainya justru dari fashion. Oh, fashion. Apa itu model atau gimana? Model dulunya. Model cilik gitu ya? Betul. Jadi gue dulu suka ikut Abang None. Oh. Gitu-gitu. Terus belajar modeling. Waktu Oke. gue TK tuh sampai SD lah, sampai SD kelas 1 kelas 2. Itu di Jakarta atau di Bogor atau di Papua? Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi dulu gue di Jakarta, Jakarta Timur. Terus Timur. akhirnya pada pas waktu itu, jadi mungkin bokap gue takut kali ya, gue fokus ke modal atau gimana gitu. Akhirnya ya udah dikenalin olahraga nih. Nah pas pertama kali emang olahraga pertama gue yang dikenalin basket. Gitu, dimasukin ke klub di Scorpio di Jakarta. Oh, Scorpio. Iya, pertama kali itu di Otista. Oke, Awalnya di tuh Jaktim ya? Jaktim. Iya. Gitu, itu udah pertama kali tuh kenal basket. Gitu. Oke. Nah, terus mulai serius basket tuh kapan sih? Udah mulai serius banget gitu. Serius banget ya pas mulai dari SD sih. Tapi itu mulai dari pas kelas 5 mungkin. Kelas 5 karena dulu tuh pas gua kelas 2 sampai kelas 5 tuh kayak gue nggak pernah disuruhin loh kayak drill di lapangan gitu, layup atau game gitu, karena gue memang pada saat itu Scorpio tuh belum ada KU yang anak-anak kecil waktu itu, jadi gue tuh satu-satunya anak SD pada saat itu, jadi gue cuma dilatih sama ada tuh pelatihnya masih sampai sekarang namanya si Mas Roy, itu masih ngelatih Scorpio juga. Nah sama beliau nih gue cuma disuruh dribble, latihan dribble doang. Oh, berarti yang dasarnya aja. Dasarnya dulu ya, jadi latihan dribble. Jadi di saat senior gue lagi pada ngedrill nih, layup-layupan, gue tarik tuh ke pinggir. Hey Ben, pinggirnya yuk. Latihan dribble, kanan 200, kiri 250. Gitu. Lumayan ya. Iya, tiap pertemuan, tiap latihan naik 50. Oke. Gitu. Nah, dari seriusnya pas kelas 5 SD. Di situ gue udah mulai tanding tuh. Oke. Gitu. Jadi tanding pertama kali itu KU16. Gue ikut KU16-nya waktu itu sama Scorpio. Tanding tuh pertama kali. Menang kalah tuh. Gue sih waktu itu pertama kali, gue masih inget banget gue waktu itu lawan Cougar. Oke. Klubnya waktu itu masih lawan Cougar, terus di kandangnya mereka. Gitu. Nah di situ gue baru ngerasain vibe-nya turnamen kan. Kayak seru juga nih gitu kan. Akhirnya di situ tuh mulai. Itu ditonton banyak orang, Bang? Ditonton. Oh, tonton. Ditonton banyak orang gitu, terus bokap gue juga nonton tuh pada saat itu kan. Gitu. Terus gue inget banget gue dimasukin quarter 4 2 menit terakhir. Oke. Gitu. Posisinya memang udah leading, ya kan? Terus gue dimasukin. Poin pertama gue tuh di situ 3 point. Tapi masih yang nembak kayak bocah gitu loh, masih dari dua tangan gitu. Iya. Nah, Masih awal-awalan lah. Masih awal banget. Iya. Udah habis coba gue poin, balik defend, habis itu gue diganti lagi. Hah, serius? Iya, tapi di situ jadi gue ngerasain, wah gila ini turnamen pertama kali kan. Udah gitu gue langsung ikutnya tuh KU16. Di situ kan gue masih SD kelas 5. Kecil. Iya, nah di situ fokus. Akhirnya di situ gue mulai tertarik tuh, mulai fokus kayak
oh yaudah deh gue ikut. Akhirnya gue ngedalamin basket deh gitu. Nah kebetulan SD gue di PSKD kan memang aktif basketnya juga. Akhirnya waktu itu mulai ikut-ikut turnamen gitu fokusnya pertama kali. Nah terus berarti lo dari Jakarta, lo SMP pindah ke Cibinong bang? Betul, gue pindah ke Cibinong itu sebenarnya technically-nya bukan pas SMP. Gue pindah ke Cibinong itu SD kelas 5 justru. SD kelas 5. Tapi waktu itu karena bukan SD kelas 5, mau naik kelas 6. Oke. Naik kelas 6, gue pindah ke Cibinong, tapi kan nanggung ya. Iya. Itu kan udah mau ujian nasional gitu. Iya, kan. udah mau lulus juga. Iya, jadi gue udah pindahnya tuh kelas 6, cuma gue masih bolak-balik ke Jakarta waktu itu. Berarti lumayan dong jarak Cibinong sama Jakarta. Parah. Gue jadi kelas 6 gue naik bis ya. Naik bis. Naik bis gue di itu tuh di Jagorawi. Berarti naik ke Metro Mini nggak? Semacam kayak gitu lah. Iya, iya. Bis jadi turunnya benar-benar di depan turunnya di Kampung Melayu waktu itu. Oh iya. Kayak gitu. Nah, baru gue masuk SMP-nya di SMP Mue. Gitu. Terus juga kan kalau misalnya gue baca-baca juga, lo udah sering ikut kejuaraan nih, kejuaraan-kejuaraan kayak Porda, Kejurda. Nah, boleh ceritain nggak tuh pengalamannya gimana? Bisa sampai tahap itu? Jadi awalnya banget waktu pas gue tuh itu kenapa bisa sampai ikut Porda, Kejurda gitu, itu mulainya pas gue kelas 2 SMP. Jadi kelas 2 SMP gue lagi turnamen tuh di Cibubur, di sekolah BHK waktu itu. Terus karena kebetulan gue tuh di SMP gue waktu itu ada 3 orang nih yang dijagoin gitu. Nah termasuk gue ini main nih sampai akhirnya kebetulan wasit yang pada saat itu mimpin game itu mereka pelatih di salah satu klub nih di Bogor, di Indonesia Muda. Iya, Indonesia Muda Bogor waktu itu namanya masih Indonesia Muda. Nah gue main dan lain-lain, gue bertiga ini poin banyak. Akhirnya mereka bilang pas beres game tuh, lu mau nggak ikut kita ke klub di Bogor? Nah kebetulan gue baru banget keluar dari Scorpio waktu itu karena kejauhan. Karena juga kan bolak-balik Cibinong Batista kan. Akhirnya udah deh boleh, ikutlah. Nah pas latihan terus di Bogor, ternyata mereka coach yang ngelit di Kabupaten Bogor. Oke. Gitu. Setahun gue latihan sampai kelas 3 SMP, tiba-tiba disuruh ikut seleksi. Seleksi pertama gue justru malah Porda dulu waktu itu. Jadi gue kelas 3 SMP seleksi Porda, kelahiran 94. Oh 94. Ya jadi lebih tua 4 tahun. Lebih tuanya jauh ya? Jauh gitu. Jadi waktu itu justru malah gue setim sama pelatih gue di SMP. Berarti udah sama yang tua-tua ya? Iya, jadi udah ya kan 94 itu kan udah kuliah lah. Iya. Kan kuliah gitu, terus ada anak-anak SMA. Jadi waktu itu gue ingat banget seleksi itu ada 73 orang lah. 73 orang. Gue tuh SMP sendiri. Di situ. SMP sendiri yang seleksi. Gitu. Terus akhirnya pas pengumuman lah, atau gue tiba-tiba gue masuk. Kepanggil tuh 12 nama. Oke. Gitu, 12 nama yang masuk, gue kepanggil. Nah, mulai dari situ tuh Porda. Digembleng tuh habis-habisan di situ. Ya kan namanya sama anak SMA sama anak kuliah kan latihannya pasti beda kan. Bener. Iya, porsinya gitu. beda. Porsinya pasti beda gitu. Gua kalau nggak salah sampai latihan fisik tuh sampai kacau itu, gua sampai muntah kuning kayaknya. Kuning ya. Parah itu. Berarti udah kuat tuh kalau kayak gitu. Iya. Gue inget banget tuh masih lari di belakang Keradenan sini nih. Larinya sama anak-anak yang kuliahan, mereka SMA lah gitu. Itu gue SMP sendiri bisa lari. Capek banget buat ngejar speed mereka kan. Iya. PR gitu, beda banget. Nah itu mulai dari situ tuh kelas 3 SMP. Barulah setelah dari situ udah ngerasa mungkin karena udah latihan sama orang-orang yang mungkin lebih tua kan. Iya. Jadi udah mulai nih pengalamannya gitu. Oh cara mainnya gini, tekniknya kayak gini. Sampai akhirnya kelas 2 SMA dipanggil lagi buat ke Jurda. Gitu. Sebenarnya pengen lanjut ke Porda yang justru tahunan gue kan tahun sekali kan. Iya. Berarti kan 94 berikutnya kan tahunan gue sebenarnya, kelahiran 98 kan. Gitu ya. Cuma waktu itu 2014, gue berarti 2018 tuh posisi udah kerja. Udah kerja. Jadi nggak itu bisa. posisinya apa kerja waktu itu? Barista. Barista. Berarti lo abis dari SMK langsung kerja ya? Langsung kerja. Jadi gue sempat
seleksi lah di beberapa kampus, sempat ditawarin juga di beberapa kampus juga gitu. Cuma seleksi nggak masuk gitu kan. Terus juga habis itu ditawarin ke beberapa kampus, cuma tuh nggak match sama jurusan yang gue pengen. Oke, Gitu. lu pengen jurusan apa bang? Gue tuh tadinya pengen jurusan komunikasi. Oke. Berarti sama kayak gue berarti. Betul. Iya. Tapi habis itu ditawarinnya di beberapa kampus ini yang nawarin kebanyakan itu kampusnya fakultas ekonomi. Oke. Gitu. Jadi gue nggak match aja. Iya ya, beda Akhirnya- gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus ada nggak sih bang selama lu main basket gitu momen yang paling berkesan? Ada nggak sih? Momen yang paling ada. Sama Porda atau sama lu main basket lah gitu? Selama main basket ya, yang paling berkesan ada beberapa sih. Ada beberapa. Kalau mungkin tarik di zaman SMP, kalau di SMP mungkin pengalaman paling berkesannya udah pasti ngalahin ini tim bebuyutan. Siapa tuh? Itu dulu di zamannya gua itu bebuyutannya sekolah gua nih SMP MW itu sama SMP 1 Cibinong. Oh, bukan sekolah Kristen juga ya? Bukan, justru tahunan gue di situ malah sama SMP 1 Cibinong. Oh, oke. Bebuyutan Negeri berarti ya? Negeri. Iya, iya. Kan deket tuh. Catoe berarti ya? Satoe gitu. Jadi dulu kita kalah mulu nih sama mereka. Sampai akhirnya pas gue kelas 3 bisa ngalahin mereka. Iya. Gitu. Itu momen berkesannya sih itu. Kalau di SMA mungkin di DBL mungkin ya. DBL sih. Nggak ada obat sih kayak DBL ya. Kalau masuk Iya. main di Main juga, Bang? DBL, main Nah, DBL. Sampai berapa besar tuh pas tuh DBL? Sekolah gua kebetulan karena mungkin nggak ini banget ya, maksudnya nggak heboh-heboh banget lah, Iya. gitu ya. Main basketnya juga nggak terlalu gimana-gimana, gitu. Cuma yang berkesan di situ justru gua waktu itu langsung kalah sebenarnya. Langsung kalah pas penyisian pertama kali main, gitu. Cuma masuk koran. Masuk koran. Iya sih. Masuk koran gua. I- Gitu. Feedbacknya ada gitu, kalah terus masuk koran. Tapi. Betul, gue Iya, masuk iya. koran karena waktu itu gue inget banget lawan SMA 1 Sukabumi kalau nggak salah. Iya. SMA 1 Sukabumi apa Cianjur gitu. Gue lawan mereka, skornya itu 4-2 kalau nggak salah. Tipis. Skor gue 42 Iya. waktu itu. Waktu itu tapi kenapa gue bisa masuk koran karena gue poinnya 39. Wow. 39 poin sendiri. Berarti paling gede ya? Di carry banget tuh. Di Iya. carry banget tuh. Iya, iya. 39 poin sendiri waktu itu. Jadi Iya. teman gue lah yang 3 point sekali. Iya. Gitu. Akhirnya kalah tuh di situ. Kalau SMA mungkin di situ sama waktu itu di Depok sih. Di Depok waktu itu kalau ini pas gue udah senior year lah, udah kelas 3 SMA ya. Udah kelas 3 SMA. Waktu itu kita turnamen di Depok, mungkin karena nama sekolah kita kan belum familiar lah Iya. di Depok gitu kan, suka main di sana. Jadi masih belum ada yang tahu gitu. Sampai akhirnya pertemuan pertama kali gue lawan juara bertahan. Oke. Apa tuh jawabannya? Juara bertahannya tuh SMA 5 Depok waktu itu. Oh, sama Depok. SMA 5 Depok waktu itu. Juara bertahannya di situ. Kenapa berkesan? Karena waktu itu tim gue ngerepotin mereka sampai overtime 2 kali. Oh iya sih. Begitu. Jadi waktu itu gue inget banget overtime itu gue nge-3 point 2 kali. Masuk dua-duanya. Jadi yang overtime pertama itu skornya beda 3 point, tinggal 7 detik. Oh. Gitu. Iya. Direbut sama temen gue, dipasang gue 3 point. Oke. 1 kali itu. Hmm. Terus sampai yang kedua sama kejadiannya. Kayak gitu juga. Di 3 point juga. Overtime lagi 2 kali. Sampai pelatihnya tuh kayak ini gimana sih gitu ya. Gak nyangka maksudnya sekolah yang gak ada nama gitu ya. Betul, maksudnya gak ada yang gak pernah turnamen, gak pernah kedengeran gitu kan di daerahnya mereka mungkin. Tiba-tiba bisa mempersulit juara bertahan gitu. Karena sebelumnya tuh pas kita lagi siap-siap, gue masih inget banget gue di kantin banyak yang ngomong gitu kayak ini SMA 5 ketemu siapa gitu. Nggak tahu SMK ketemunya. Terus ada yang ngomong kayak udah pasti menang SMA 5 gitu. Jadi itu kayak ada rasa puas aja meskipun kalah Iya, kayak bisa mempersulit mereka gitu. Ya udah, itu tuh momen berkesannya. Karena besokannya pas kita datang, kita masih tanding. Besokannya kita tanding pagi, terus sampai kayak udah ini mah nggak usah dicek ini, nggak usah di body check, ini mah tim jago. Iya, iya, Kayak iya. gitu yang tadi. Iya, gitu. Iya. Itu sih momen paling berkesan sih kalau misalnya di perbasketan gue ya. Gitu sih. Nah terus lu ada ini nggak, kan gue lihat lu tuh dari awal mulai basket udah masuk ke level senior terus nih, ya kan? Kayak itu mungkin untuk beberapa orang
jarang lah yang mengalami itu kan. Iya, jarang itu banget lah. kenapa sih lu bisa masuk tahap basket kayak misalkan langsung masuk Porda, langsung masuk ke Jurda gitu. Terus kiat-kiatnya apa sih? Kenapa lu bisa masuk ke Porda atau ke Jurda? Nah, mungkin viewer pengen tahu juga nih itu Iya. kiat-kiatnya apa. Kalau menurut gua, mungkin dulu kan gue sering ngomong gitu ke bokap gue ya, kayak aduh ngapain sih latihan begini gitu. Ya kan, karena gue waktu pas SD latihan benar-benar cuma dribble doang, nggak ada game, nggak ada layup. Gue nggak belajar layup aja kelas 5 SD gitu. Jadi gue selama dari kelas 2, 3, 4 sampai 5 nih 4 tahun gue cuma dribble gitu, dribble doang, terus di dinding kayak gitu-gitu doang. Nah kalau menurut gue mungkin karena latihan itu sih gitu, makanya gue sering banget sampai ke pekerjaan gue sekarang pun gitu ya. Gue ikut kompetisi-kompetisi di pekerjaan gue nih di kopi, gue sering bilang ke orang-orang kayak intinya sebenarnya 3L, latihan gitu. Jadi menurut gue latihan aja terus gitu, konsisten gitu kan. Karena kalau misalnya lu latihan dikit skip gitu ya, apalagi latihan fisik. Latihan fisik dikit hilang langsung cuma beberapa orang yang datang ya kan, biasanya gitu. Justru malah itu yang penting untuk gue. Jadi kalau yang bisa bikin mungkin gue akhirnya join ke senior, terus mungkin punya pengalaman main kayak gitu, mungkin karena konsisten latihan sih. Kalau menurut gue, karena kalau dibilang oh lu mah berbakat, nggak juga gitu. Karena kalau nggak latihan juga sama aja bohong. Iya sih, benar. Jadi sebenarnya latihan intinya. Kerja keras lah intinya. Kerja keras gitu, latihan, terus banyak nyari referensi sih. Dulu kan mungkin gua tuh sering banget nonton kayak Iverson, Iverson, terus Kobe lah zaman itu. Iya, betul. Jadi Kobe. sering screen time aja gitu untuk ngelihat oh dia mainnya gini, oh gamenya gini, terus ngulik gerakan. Lebih ke situ sih. Jadinya basketball edik aja, latihan aja udah latihan. Intinya itu, pokoknya jangan latihan, jangan malas latihan pokoknya. Apalagi latihan fisik. Bener. Gitu, karena kalau buat mau ngejar untuk misalnya lu di KU16 gitu, terus lu mau ngejar untuk aku pengen ikut deh yang tim seniornya gitu. Ya perbedaan fisika kan beda. Bener. Mau nggak mau lu harus mati-matian di situ kerjanya. Harus dikejar gitu ya. Iya, lari tiap pagi. Orang gue dulu aja support dari nyokap gue juga ngebantu sih. Wow. Kayak tiap pagi tuh dulu gue zaman gue masih basket lah, konsisten gitu pas sekolah gitu ya. Itu tiap pagi gue dibikinin telur setengah matang. Kayak gitu. Sama madu. Ya. Oh, Udah, iya. gitu minum tiap pagi buat stamina Walaupun kan. enek ya. Walaupun enek gitu. Iya. Dia buat stamina Iya. gitu. Itu juga disiplin. Itu penting tuh, disiplin. Kayak gitu sih. Menurut gue disiplin sama latihan. Tapi ngopi jangan lupa juga, Pak. Betul. Jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa kopi ya. Nah itu tuh buat teman-teman tuh yang mau jago masuk ke Jurda atau PON harus latihan terus, jangan males ya kan. Apa tadi namanya 3L ya? 3L. 3 latihan Oh, iya, gitu. itu penting. Nah terus masuk lagi nih ya. Kan kalau di Tinggal Klik tuh banyak anak emo ya. Banyak, kayaknya hampir semuanya deh. Hampir semuanya gitu ya. Dan kita juga ngobrol-ngobrol katanya Bang Eben tuh salah satu pelatih di emo ya. Sempat. Nah itu gimana tuh bisa nyemplung ke pelatihan tuh? Oke, jadi pada saat itu mungkin karena kan pelatihnya gue ya pas gue lulus sih. Iya. Jadi gue lulus SMP, terus gue lulus SMA ya kan. Waktu itu kalau saya gue 2016 deh. Pas gue baru banget lulus sekolah lah, pas lulus SMA. Kebetulan pelatih gue juga itu udah mulai fokus tuh ngurus anak. Terus dia udah masuk ke tempat kerja yang inilah kerjaan korporat lah gitu kan, yang waktunya mungkin lumayan sulit gitu buat di hari biasa gitu. Apalagi kan kalau ngelatih sekolah kan nggak mungkin malam. Benar. Ya kan, Pagi weekend untuk keluarga udah pasti. Benar. Ya kan, jadi mau nggak mau pasti hari biasa. Nah akhirnya ditawarin, Ben mau nggak ngelatih SMP gitu. Kan lu juga alumni di sini kan. Gitu, anak-anak udah pada tahu lu, udah pada kenal lu, terus juga udah tahu nih cara lu main gimana gitu. Mau nggak ngelatih MW gitu, ngelatiin SMP lah. Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh gitu kan. Nah karena sebelumnya juga coach gua yang di Bogor ini juga
ngajarin banyak hal lah tentang apa ya, ilmu kepelatihan gitu kan. Apalagi juga waktu itu pengen dimasukin ke wasit. Wasit. Iya, terus akhirnya udah deh gue ambil gitu kan, buat pengalaman gue juga. Ini juga kan apa ya, alma mater gue juga nih gitu kan. Udah alumni juga ya. apa salahnya gitu kan. Iya. Akhirnya udah tuh gue ngelatih gitu. Gue sempat ngelatih di MW juga, terus gue sempat ngebantuin buat ngelatih di SMK gue juga dulu. Jadi ya udah, tapi ternyata sepanjang itu berjalan cuma beberapa bulan, nggak nyampe setahun, gue akhirnya mutusin ya udah gue fokus kerja deh gitu. Tapi gue sempat buka private waktu itu. Private. Iya, private basket. Jadi untuk kayak misalnya mereka ngerasa gue pengen jadi point guard nih gitu kan, pengen bawa bola gitu. Ya udah gue bilang, ya udah lu mau latihan sama gue gitu. Ya udah yuk latihan gitu. Gue kasih tahu caranya gimana biar lu bagus dribble-nya, teknik lu juga nanti gue kasih tahu ngegodeknya gimana, ngegoceknya gimana gitu kan, cara-caranya yang perlu lu pelajarin tuh apa. Nah gue sempet kayak gitu juga gitu. Sampai akhirnya ya udah pas seiring berjalannya waktu ya udahlah gue fokus aja ke kerjaan gue lah gitu. Kalau ini bang, kan lu pelatih tuh waktu itu. Tantangannya ada nggak sih? Oh ada jelas. Jelas. Apa tuh tantangannya tuh kalau tantangannya karena gue kalau ngelatih anak sekolah ya, ngelatih pelajar gitu ya. Iya. Tantangannya itu sebenarnya apa ya? Gimana caranya lu ngelatih tetap bikin mereka berkembang gitu ya, dengan cara yang mungkin biar ngebangun kerja kerasnya mereka. Iya. Tapi nggak bikin latihan itu jadi bosan. Gitu sih. Pendekatannya yang lumayan susah. Karena kalau misalnya lu terlalu keras juga, latihan fisik mereka nggak bakal datang. Iya. Gitu. Tapi kan susah perlu. Juga, iya sih. Ya kan, gitu. Tantangannya itu sih. Apalagi zaman-zaman SMP mungkin ya, atau SMA gitu kan. Mereka baru-baru kayak aduh gue pengen nongkrong nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya anak basket kan, pacaran. Bener. Ya, itu kan ini banget gitu kan. Iya sih bener. Jadi makanya itu tantangannya sih kalau menurut gue gitu. Latihan fisik sih paling jadi tantangan. Ya karena anak-anak juga paling males kalau latihan fisik ya, maksudnya masih pengennya ya udah yang langsung game, latihan game. Iya, maunya kayak gitu. Nanti giran dibilang harus sparring baru datang semua. Iya, itu bener banget tuh. Itu bener banget, gue ngerasain tuh bang kayak gitu. Nah, Kak, selain itu momen yang paling berkesan ada nggak bang di karir kepelatihan apa waktu ngelatih? Kalau ngelatih MW ada sih, mungkin pas waktu itu pas tanding kali ya. Pas tanding di kandang sendiri sih, di MW Cup waktu itu. MW Cup di tahunan di bawah gua lah gitu kan. Ketemunya waktu itu mungkin di angkatan di bawah gua tuh bebuyutannya Marsud Diri ini waktu itu. Marsud. Nah, di situ tuh akhirnya kayak hebohnya tuh di situ, kayak misalnya gua ngelatih alma mater gua sendiri, terus yang kebetulan yang ngelatih si Marsud ini juga pernah di tahunan gue tuh kita sama-sama lawan gitu kan. Jadi kayak gengsi aja gitu. Iya. Tapi akhirnya menang. Oh, menang. Ya itu sih kayak maksudnya yang jadi berkesan di situ. Kayak apa yang lu deliver, yang lu kasih, anak-anaknya tuh bisa ngejalanin dengan baik gitu, sesuai dengan instruksi. Gitu. Ternyata kayak gue ngerasa didengar juga ya gue ya. Kayak gitu sih. Berarti itu waktu Bang Eben ngelatih itu berarti ngelatih yang angkatan berapa tuh? MW? Angkatan berapa ya berarti? Ya umur berapa? Iya, angkatan mungkin kalau di MW berarti angkatan 40 kali ya. Gua kan 35. Iya. Berarti lebih dari 5 tahun lah. 5 tahun lah, berarti 2003 ya. Iya, kelahiran segitu lah. Kelahiran segituan. Oke. Nah, terus mungkin ini ya, kan Abang juga suka banget kopi nih, betul kan? Betul. Wajib lah kopi ya. Terkenal nih mungkin di Bogor nih sebagai kopi master ya. Awal mulai gimana nih bisa terjun ke dunia kopi ini? Soalnya aku juga sama Alif kita juga berawal di dunia kopi. Oh gitu. Jadi dulu ini tuh kafe. Ini kafe kopi. Aku barista juga. Dulu barista. Oh gitu. Di Bandung. Aku juga barista. Jadi bisa nyambung nih. Nah, oke. Awalnya gimana nih? Awalnya mungkin jadi dulu itu kenapa mulai di kopi justru karena ini apa ya? Ini bentuk dari jatuh cintanya gue selain basket dulu. Karena jadi dulu tuh gue sempet putus asa gitu lah. Karena gue seleksi buat beasiswa
Gak masuk. gitu iya. kan. Terus juga nggak match sama si jurusannya tadi. Iya. Terus juga kalau misalnya mau kuliah dengan dengan cara mandiri juga kayaknya nggak mungkin gitu Iya. kan. Akhirnya sempat kosong tuh gue kayak 2016 tuh kayak aduh gue mau lari kemana ini gitu kan. Apalagi zaman itu kan 2016 mungkin belum seheboh sekarang gitu. Iya. Kayak kalau sekarang kan mungkin ada main dikit ada yang rekam ya kan? Iya, Jadi iya. lebih mudah untuk naik gitu. Benar. Iya, Pada iya. zaman gue tuh waktu pas 2016 itu belum ada. Terbatas ya. Lah untuk lu bisa banyak yang kenal pada saat itu. Nah akhirnya gue mulai waktu itu diajakin sama temen gue. Jadi gue awalnya dari barista kopi sobek gitu. Oh. Oke. Gitu. Jadi gue Kopi saset gitu ya? Iya. Waktu itu temen Iya, gue iya. buka kafe juga kan. Buka kafe di Bogor. Waktu itu disuruhkan. Terus kayak Ben mau nggak kerja di sini? Gitu. Kerja di sini di tempat temen gue ini jadi barista. Gitu kan. Pada saat itu tuh barista belum heboh-heboh banget lah. Iya benar belum sih. Belum ada yang mau Kayaknya belum kafe ada- juga seinget gue dikit sih di Bogor tuh. Iya gitu. belum terlalu banyak Belum ya. terlalu Iya. banyak. Jadi pada saat itu masih belum ada orang keluar tanya kamu mau jadi apa? Mau jadi barista? Saya nggak ada itu. Iya, benar, Zaman benar. itu belum ada. Iya, Gitu. iya, benar-benar. Akhirnya gue bilang barista bikin kayak gimana gitu? Bikin minuman gitu kan? Gampang kok minumannya gitu. Udah deh daripada nggak kerja kan? Iya. Udah deh gue ikut. Nah gue ikut tuh. Gue belajar tuh di situ kayak waktu itu gue masih bikin cappuccino masih pakai dari sobek kan gitu terus kayak di shake gitu Iya, iya. ala-ala Ala-ala. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi bener nggak pakai alat gitu. Oh, oke. Gitu kan, akhirnya yaudah kerja aja gitu. Waktu itu gue juga masih serabutan gitu. Awalnya masih jadi barista. Jadi kayak dari jam 3 sore sampai jam 12 malam tuh kerja sebagai barista. Kafenya tutup, di lantai bawahnya tuh ada warnet. Oh. Jadi gue kebantuin yang punyanya tuh untuk di bawah dia jadi OP warnet gitu. Masih kayak gitulah. Iya, iya. Nah akhirnya mulai tertarik tuh gue beberapa bulan berjalan gue mulai seru juga ya jadi barista gitu. Iya. Gue akhirnya ngulik-ngulik cari-cari lah di website gitu. Terus juga masih terbatas lah informasi di website Iya. juga dulu. Iya. Benar. Akhirnya mulai temen gue ada yang udah jadi barista tuh satu gue samperin terus ngobrol sama dia berapa kali gitu kan. Nah akhirnya mulai tertarik di situ awalnya tuh gue ke kafe-kafe, ke coffee shop yang mungkin pada saat itu udah ada lah ya gitu, dan gak sedikit juga yang mau ngajarin. Pada saat itu masih konvensional lah. Ya, Lu benar. datang ke coffee shop, terus lu samperin baristanya, Iya. ngobrol dulu sehari, 2 hari, 3 hari, terus nanti mulai kenal, mulai izin kayak, bang gue boleh nyoba nggak? Gimana sih caranya kayak Nah, masih iya, kayak gitu iya, caranya iya. gitu tuh. Harus ada step-stepnya gitu. Iya gitu. Kalau sekarang kan tinggal lu cari di TikTok atau Bener cari di sih. mana udah Fokus ketemu. juga ada ya. Iya gitu. Iya. Kalau dulu tuh masih susah gitu. Nah mulai itu dari situ sampai akhirnya seru, terus akhirnya ini nih kata gue nggak bisa terusin basket kan. Ini gue bisa nih sekarang kopi. Akhirnya gue fokusin di situ awalnya. Oh, oke. Gitu. Awalnya fokus di situ. Terus lu udah kemana aja nih pengalaman kopinya? Iya, Mungkin di udah pernah beberapa kerja di mana? kafe atau pernah jadi bagian apa aja? Soalnya kan kopi juga kan ada banyak ya. Iya. Ada head barista Oh, dan sebagainya oke. gitu. Jadi Bar. kalau misalnya awal gua kopi tuh dulu ya itulah dari kafenya temen gue itu. Berawal dari situ lah semuanya tuh. Belajar mulai nge-shake, gue tau minuman dan lain-lain. Terus habis itu baru mulai ngeberanin diri untuk ngelamar di perusahaan yang lumayan besar. Waktu itu gue di Coffee Bean. Oh, kopi. Oh, Coffee Bean. Awal gue pertama kali jadi barista di situ. Barista serius lah gitu kan. Ya, ya, ada serius mesin, gitu lah. ada lain gitu kan. Udah canggih lah. Di situ juga gue masih diomelin sama senior gue. Oh, diomelin? Masih diomelin, gue masih belum tahu kerja gimana kan. Iya. Jadi masih diomelin kayak lu udah tau rame nih sekarang malah ngelipetin tisu masih kayak gitu loh. Iya, Gue iya, dulu iya. ya. Terus akhirnya dipindahin ke beberapa outlet gitu kan. Sampai akhirnya gue belajar sendiri gitu. Inilah yang gue terapin dari dulu, dari mulai basket. Jadi kayak prinsip gue yang di basket gue terapin ke dunia yang baru gue kenal ini. Iya, iya. Dunia kopi gitu. Yang tadi tuh 3L. Jadi gue ngeliat kayak kayaknya kalau mau jadi barista perlu skill-skillnya perlu ini deh. Iya. Perlu latte art Iya, gitu kan. iya. Harus kenal manual brew. Benar. Harus kenal si background kopi itu kayak gimana. Iya, iya. Akhirnya gue mulai belajar sendiri pada saat itu. Nah gue belajarnya juga awal-awal semuanya sendiri
gaji gue habis gara-gara beli susu, gue inget banget. Oh, lu Iya, karena gue nggak boleh Latihan, pakai ingredients dari perusahaan dong, ya kan? harus bawa sendiri gitu. Betul, jadi gue belajar latte art dulu, gue beli susu sendiri, gue beli jug sendiri. Oh, beli jug sendiri, Iya, gue ya. beli cangkir sendiri, gue bawa. Jadi dulu gue kerja bawa-bawa kayak tas gede gitu, isinya susu. Ini apa tuh? Susu diamond loh. Ya standar itu. Standar lah. Standar ya. banget ayo full Standar cream. gitu. Iya, Iya, bener. gue beli itu, gue inget banget. Waktu itu masih harganya berapa ya? Masih 17.000 kali. Masih Iya. murah lah Masih ya. murah lah gitu kan. Iya. Gue bawa tuh, gue biasanya bawa 3, bawa 4, bawa 4 dus gitu, bojak dan lain-lain. Nanti kalau misalnya udah rada sepi, gue belajar latte art kayak gitu. Bijaknya apa tuh? Kagir. Belum ada. Kagir belum ada. Masih yang dulu tuh zamanan jak tuh ada namanya Jak Trenton. Oke. Udah itu doang yang baru Oh, itu doang. terkenal lah gitu. Iya, kan. iya. Akhirnya gue belajar sendiri sampai akhirnya sampai di SP gue. dia- Sampai dikasih surat peringatan gue Gara-gara itu? gara-gara gue belajar latte art. Oh. Gitu, nggak boleh. Iya iya iya. Gitu. Ya udah tuh awalnya dari situ, dari Coffee Bean. Terus akhirnya gue karena temen gue ada yang nasihatin gue bilang kalau lu mau nyari duit ya lu ke perusahaan yang besar Bener. gitu. Cuma kalau misalnya lu mau nyari ilmu dulu ya lu ke coffee shop lokal. Bener. Iya, iya. Nah di situ gue akhirnya ngambil langkah yang cukup besar tuh, gue mundur dulu. Akhirnya gue masuk ke coffee shop lokal karena kan kita tahu ya maksudnya coffee shop lokal mungkin apa ya salarynya nggak terlalu besar Iya. Iya, ya kan dibandingin perusahaan yang udah besar gitu. Iya. Akhirnya kata gue ya udah deh gue beraniin diri deh. Akhirnya gue bilang lah ngobrol sama orang tua gue, ngobrol sama ini yang sekarang udah jadi istri gue nih. Iya. Jadi dia udah nemenin gue sih dari pacaran kan. Iya. Gue bilang gimana kalau misalnya gue mundur 1 langkah dulu ke belakang, gajinya lebih kecil nih. Ya. Cuma gue tahu pasti ilmunya bakal lebih banyak di sini. Akhirnya ya udahlah gitu, ya go ahead gitu, ambil aja. Iya. Akhirnya gue masuk tuh ke coffee shop lokal waktu itu di Depok. Oh, di Depok. Awalnya iya. Oh. Di Depok. Terus gue belajar lah di situ. Gue belajar manual brew, gue belajar latte art gimana. Iya. Ngulik lah banyak di situ. Akhirnya, nah ini cukup unik nih. Jadi waktu pada saat itu ya, itu tuh zaman-zamanan anak coffee shop lokal tuh dulu masih ini banget lah, kelas banget sama brand Starbucks. Oh, iya. Gitu. Jadi dulu masih ada kepercayaan kalau Starbucks tuh ini apa namanya mengeksploitasi petani Iya, waktu itu. iya. Iya, karena kan Ada, gerainya iya. banyak tuh. Iya, iya. Ya kan. Nah, sampai akhirnya istri gue itu masuk duluan ke Starbucks gitu. Itu juga lucu tuh. Gue interview, dia nemenin gue niatnya. Iya. Iseng-iseng ikutan ngelamar. Dia yang keterima. Starbucks Makanya mana gua- itu? Starbucks waktu mana? itu gue interview di Kuningan City waktu itu. Oh kuncit. Di Kuningan City 2017 bulan Desember gue masih inget. Oh, berarti Gitu. awal angkatan gue masuk kuliah tuh. Iya, ya kan. Gue ngelamar di Kuningan City, terus dia iseng-iseng. Gue juga sih yang bilang kayak, udah iseng-iseng aja yo. Cobain. Siapa tahu keterima. Beneran dia yang keterima, gue nggak keterima. Gitu. Akhirnya setelah itu berjalan, terus kan ada kepercayaan yang tadi gue bilang gitu kan. Oh ini Starbucks mau eksploitasi Iya. para petani. Pokoknya gue nggak mau masuk Starbucks. Iya, Dulu iya. gue gitu. Sampai akhirnya istri gue yang udah duluan masuk sana. Karena mereka karena istri gue ini mungkin udah belajar banyak ya di sana. Terus dia bilang gini, kalau misalnya lu mau tahu kebenarannya kayak gimana, lu masuk dalam sistemnya. Lu masuk ke Starbucksnya, lu buktiin coba bener nggak? Bener. Gitu. Asik. Baru lu ngomong gitu kan. Akhirnya ya udah gue coba lagi deh. Iya, Gitu iya. kan. Akhirnya 6 bulan kemudian gue coba. Gue ngelamar lagi, keterima Di Starbucks. di Starbucks. Hmm. Nah itu perjalanan berikutnya tuh, gue masuk Starbucks, akhirnya gue mulai belajar tuh lebih dalam lagi. Ternyata faktanya ya enggak gitu malah. Iya, Malah justru pada saat itu yang gue pelajarin dan memang mungkin masih berjalan sampai sekarang ya. Mereka justru malah mesejahterakan si petaninya. Sebaliknya malah ya. Iya, anaknya disekolahin. Iya, iya. Terus dibangun tower-tower air buat maksudnya buat ini ya, buat si pertanian kopinya Pertanian jadi kopinya, lebih lebih baik kayak gitu. Ternyata yang selama ini gue percaya salah dong gitu. Iya, bener-bener. Pada saat itu, nah titik balik gue pas di kopi, karir gue dimulai di situ di Starbucks. Starbucks Oh, ya. Starbucks. Di Starbucks. Jadi setahun gue itu masuk 2018 bulan Maret, gue masuk di sana.
Terus akhirnya gue bulan Juli gue masuk di sana. Terus habis itu gue belajar banyak gitu ya. Sampai akhirnya 2019 gue dapet mentor lah. Dia sering ikut kompetisi. Kompetisi. Iya, ikut kompetisi barista. Terus gue ngeliat kayak gue mau nih kayak dia lagi. Gitu. Itu jiwa kompetisi gue yang dulu di basket muncul lagi di situ. Kayak seru deh gitu kan untuk ikut kompetisi nih di di ranah yang baru gue dalemin gitu. Akhirnya ya udah deh, gue coba, akhirnya gue latihan, gue tanya nih sama mentor gue gimana caranya gini. Nah sebelumnya tuh memang gue udah pernah ikut salah satu kompetisi barista juga, kompetisi latte art. Latte art. Iya. Itu gue tahun 2017 itu tumpah tuh jari-jarinya di panggung. Maksudnya tumpah gimana sih? Tumpah, jadi gue ikut latte art nih. Kan latte art kan kita gambar gitu kan, pakai jak kan. Jadi susunya tumpah. Waduh. Sejadi-jadinya tumpah itu di Mangga Besar. Besar. Itu kan di tengah-tengahnya gitu kan orang-orang bisa lihat nih. Kan di mall gitu kan. Jadi gue gemeteran ya kompetisi pertama ya kan. Gemeteran gue tumpah sejadinya itu panggung tumpah. Pokoknya bisa susu doang. Waktu itu ngegambarnya apa tuh? Basic dulu ya? Iya, itu babak baru pertama. Babak pertama disuruh gambar apa ya? Gambar love apa gambar tulip gitu. Ya, standar. Terus ya basic. Coba gue karena gue gemeteran, jadi nggak ada yang gue gambar. Susu doang gitu. Susu doang dan tumpah. Nah dari situ gue kayak gue penasaran nih kata gue. Pokoknya gue pengen coba untuk gue sampai juara lah. Istilahnya gitu. Bawa trofi lah gitu kan. Akhirnya gue belajar tuh, gue tanya mentor gue dan lain-lain. Akhirnya gue ikutlah kompetisi di Starbucks. Waktu itu namanya Starbucks Barista Championship. Nah, gue latihan bener-bener itu parah banget sih. Itu gue 6 bulan. 6 bulan gue minta masuk pagi. Paginya tuh di toko gue itu jam 6 tuh udah buka. Jadi berarti otomatis gue 1 jam sebelumnya udah harus nyampe di outlet. Ya kan jam 5 berarti. Rumah gue di Cibinong. Jauh lumayan ya. Outlet gue itu di Mega Kuningan. Waduh, jauh lumayan. Berarti jam berapa tuh? Jam setengah 4 Setengah 4 lah. Ya setengah 4 jam 4 tuh gue udah harus berangkat. Gitu. Makanya kalau misalnya orang bilang nih kalau orang Parung mah jam segini, orang Bogor mah udah jam segini mah udah manasin motor, lu masih tidur aja kan. Iya, gitu. Beneran gitu. Gue setengah 4 tuh udah manasin motor, jam 4 tuh udah jalan gitu. Jadi gue latihannya tuh selalu gitu. Masuk pagi nih jam 6 sampai jam 2 siang. Nanti jam 2 siang gue balik nih ke Bogor. Ya kan, ke Cibinong lah. Gue ke Cibinong waktu itu. Terus gue latihan di salah satu kedai kopi di Cibinong nih. Palladium Coffee dia. Itu tempat gue belajar tuh. Di situ gue latihan tuh dari jam 4 sore, jam 5 sore sampai kadang sampai jam 4 pagi malah. Gue latihan gitu. Latihan tuh cuma jadi kalau kompetisi barista tuh yang lo sambil presentasi, lo ngebrew sambil presentasi gitu-gitu. Nah gue latihan kayak gitu. Kalau misalnya gue gagal, gue ulang dari awal. Ulang lagi. Tapi kopinya nggak boleh dibuang. Harus lo minum. Harus minum. Gitu. Karena kalau dari mentor gue ini bilang, ya lo nggak ngehargain petani dong, kayak gini caranya. Gitu kan? Nggak ngehargain orang-orang yang di belakang untuk ngebuat si biji kopi ini dong. Gitu, minum gitu. Jadi kalau misalnya gue salah dikit nih, ngomongnya salah nih, udah stop, berhenti. Lo minum dulu tuh, habisin. Nanti kalau udah, baru mulai lagi. Gitu. Banyak banget tuh minum kopi. Parah. Waktu itu gue inget banget tuh. Jadi gue karena gue di office tower, si tokonya gue kan kebetulan liburnya tuh Sabtu Minggu, 2 hari nih. Nah Jumatnya, berarti kan otomatis gue harus jor-joran di latihan kan. Nah gue mulai dari jam 4 sore itu sampai gue jam 4 pagi. Itu total 18 server. Satu servernya itu 200 mili. Banyak amat. Lu bayangin tuh berarti gue berapa? Berapa gelas kopi ya? Gila, itu ada berarti 3 liter, 3,6 liter lah. Habisin itu gue sampai titik di mana gue bawa motornya, gue pulang. Ingat banget gue pulang sama temen gue nginep di rumah temen gue ini karena dia nemenin gue latihan. Itu bawa motor, gue sampai tremor gitu. Tremor gitu ya. Sampai tremor. Terus gue ngerasain yang namanya tidur lo, badan lo kayak tidur, cuma lo melek. Benar. Gue ngerasain tuh hari itu sampai kayak gitu. Jadi awalnya ya si perjalanan gue titiknya mulai dari situ sampai akhirnya ya dibilang work hard pays off ya. Jadi akhirnya menang pada saat itu. Juara 1. Juara. Itu apa itu lombanya? Jadi dia ada step-stepnya. Ada si distrik, ada distrik ya kan, per area.
terus nanti naik per regional, nanti baru nasional. Nah gue tembusnya sampai ke regional, waktu itu gue juara 1 regional. Nah jadi disebutnya kalau di Starbucks tuh ada regional coffee ambassador gitu, jadi dia buat ngesertifikasi, misalnya lo mau jadi coffee master nih, sertifikasi sama gue gitu, nanti gue nilai presentasi lo, ya bisa kopinya sesuai atau enggak sama yang lo deskripsiin, terus lo hafal nggak modul yang lu pelajarin gitu. Jadi modulnya juga banyak. Modulnya tebel, itu ada 6 bab dan itu harus lu hafal. Berarti kayak sidang skripsi aja. Nah iya kayak gitu. Jadi lu harus tahu tuh sejarahnya. Iya. Gitu. Terus proses-prosesnya sampai akhirnya sampai ke bisnisnya kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Itu awal karirnya. Ketemu ini nggak? Ketemu Michael Jackson nggak? Iya. Kalau Kira Harja aja ya. enggak, Michael Jackson nggak ketemu gue. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Gue ketemunya mungkin Rian Wibawa. Oh, oke. Gue ketemu. Dia waktu pas gue masuk Starbucks dia nge-training gue. Waktu gue masih baru-baru masuk Starbucks. Gitu. Pada saat itu ya, nge-training materi gitu-gitulah. Nah udah tuh di situ baru ketemu dia gue. Gitu. Kalau yang lain-lainnya mungkin cuma ketemu kalau lagi event. Oke. Gitu. Kayak kan tiap tahun kan ada kan. Iya, Coffee di Jakarta yang ngeliat Benar. mereka gitu. Terus juga nggak pernah bolong juga gue nonton kayak Brewers Championship, Indonesia Brewers Championship atau yang World Barista gitu gue nonton pasti karena dari situ kita ngambil kayak pembelajaran public speakingnya harus kayak gini Ya, gitu benar. karena kan presentasi kita Iya, jadi kita benar, harus iya. tahu kayak flow-nya jadi kalau latihan di barista itu yang gue banyak ambil ya bukan cuma tentang bikin kopi Iya. gitu tentang lo gimana cara ngomong lo jadi kita otomatis harus punya skill public speaking Benar. Iya, kayak Itu benar banget. ya kan kayak gitu-gitu. Nah udah tuh dari situ titiknya tuh dimulai dari Starbucks gue juara. Nah di situ tuh berbaliknya turning pointnya di situ. Gue ngerasain banget yang namanya makanya kalau mungkin yang nonton nih barista Iya. kalau lu takut kompetisi lu jangan takut kompetisi. Iya. Jangan ikut karena itu turning pointnya lu bakal bisa ngerasain yang namanya pengalaman terus hidup lu mungkin berubah di situ. Oh, oke. Gitu karena gue ngerasain banget waktu pas gue menang juara di situ selain nge-boost up motivasi lu juga jadi ngebuka relasi karena lu semakin percaya diri kan Benar. Iya. gitu akhirnya gue pindah nih ke toko reserve di Bogor Iya. ya kan ikut kompetisi gue berani ikutin di luar lagi kompetisi Brewers dan lain-lain gitu kan akhirnya belajar cara nge-training gimana gitu dan gue tertariknya justru pindah ke bagian trainer bagian learning development nih buat bikin modul buat ngajar barista-barista gitu karena dulu gue ngerasa dulu kan karena yang tadi gue bilang ya informasi susah gitu bahkan Iya. sesama barista aja nggak mau berbagi dulu Benar, dulu benar. ya nggak kayak sekarang. Dulu tuh mungkin karena nge-gatekeep banget lah Benar, gitu. itu benar banget. Karena kayak dulu kan susah nyari informasinya Iya. ya kan terus kayak kalau masa gue kasih cuma-cuma gitu Iya, iya. Dulu wah banget sih jadi barista tuh. Iya. Ngakuin wah banget. Keren gitu ya. Keren banget dulu. Keren Iya banget jadi kayak ngerasa ya kan gue nanti kalau gue ngasih tahu ini lu pinter juga dong Iya. mungkin ada pikiran kayak gitu salah satu orang-orang yang lain ya. Tersaingi gitu ya. Iya bisa jadi kan karena kan ngumpulinnya informasinya susah gitu. Iya. Nah justru karena itu gue pengen jadi trainer, pengen jadi learning development karena gue ngerasa gimana caranya apa yang gue punya orang-orang tuh bisa gampang untuk dapetin ilmu Iya. Iya, iya. gitu. Gimana ya caranya gitu kan? Akhirnya gue belajar. Makanya gue kadang paling suka banget kalau misalnya orang ada yang nanya ke Iya, gue, gitu misalnya bang, gimana sih bang kalau misalnya caranya kayak gini? Kak kalau misalnya kayak gini gimana sih kak? Gitu. Gue suka banget gitu. Malah justru gue suka banget ngasih tahu, ngajarin, Sharing, gitu. demen Sharing lah, sharing iya lah ya. sharing gitu. Ini baiknya lu kayak gini, lu baiknya gini gitu. Tapi gue nggak mau kayak menggurui sih. Tapi gue maunya kayak lebih ya ini yang gue punya nih yang baik lu terima kalau menurut lu nggak sesuai ya nggak apa-apa nggak usah diambil Iya, gitu iya, iya. Betul. motivasinya di situ justru malah gitu Tapi bang nih dari si gua pernah tuh waktu itu iseng-iseng masukin CV gua ke Starbucks. Gue juga tuh pernah. Iya. Gue pernah juga. Tapi nggak dipanggil kenapa dong? Iya. nggak tahu ya Karena orang tua juga bilangnya gini katanya, tuh cobain Starbucks lagi buka Lagi ya kan? apply, ya kan? Ya, cobain apply kan. Iya, iya, Terus udah nunggu 3 bulan berapa? 4 bulan nggak dipanggil. Iya, Kenapa sama nih ada yang sih. kurang Nah. gitu? Padahal saya sendiri sebelumnya udah ada persiapan gitu kayak udah pernah ikut kelas juga. Ya kelas walaupun baru basic barista gitu ya. Ya pasti udah ada pegangan lah sedikit gitu. Betul. Tetap aja gitu kenapa dong? nah
ini nih yang gue mungkin apa ya sering sharing nih kalau misalnya ke anak-anak yang apa ya yang sering gue training ya. Gue selalu bilang gini, kayak kalau misalnya lu pengen masuk ke suatu perusahaan ya kan dulu mungkin banyak lah gitu ya, kita nggak bisa apa ya nggak bisa pungkirin juga gitu, banyak yang mau masuk Starbucks gitu kan, kayak top tier-nya lah gitu ya pada saat itu. Terus kayak gue sering bilang kalau lu pengen masuk ke perusahaan yang lu mau gitu ya, lu persiapin dulu apa yang requirements dari mereka gitu. Jadi jangan pasrah gitu. Karena kan gini ya, kita apa waktu gue ngelamar ke Starbucks aja itu kita tahu ya, mungkin orang-orang mungkin udah banyak kan tahu lah, kayak misalnya dia nerima kalau part time minimal D3 atau S1 semester berapa. Kalau mau full time ya berarti lu harus S1 kayak gitu kan. Gue ngelamar tuh itu nggak S1 gitu, gue lulus SMA ya kan, lulusan SMA. Tapi gue pede aja. Karena apa? Karena gue udah pelajarin requirements-nya apa yang dibutuhin gitu. Mereka butuh jadi barista 1 tahun gitu, 1 tahun minimal experience-nya. Terus mereka butuh orang yang excellent komunikasinya. Ya lu berarti harus belajar gitu. Dilihatnya dari mana? Dari interview gitu, dari cara pembawaan lu gitu ya. Cara lu nge-branding atau ngebawa diri lu pas di depan si interviewernya gitu. Kalau misalnya lu ngerasa kayak kok gue banyak kan ada teman-teman gue juga mungkin yang training juga kadang bilang kok gue nggak diterima kak di Starbucks gitu, habis itu udah nggak mau nyoba lagi gitu. Gue juga awalnya pertama kali yang tadi gue bilang gue nggak langsung diterima, jadi ditolak dulu gitu. Dipanggil gitu. Iya, bahkan ada teman gue yang ditolak sampai 5 kali. Wah, banyak amat ditolak 5 kali, dia tetap nyoba terus. Belum rezeki aja. Ujung-ujungnya keterima, tapi ke-6-nya dia keterima gitu. Kenapa? Karena dia pelajarin gitu. Misalnya gue datang dengan pakaian seperti ini, dengan cara komunikasi gue yang kayak gini, kemampuannya gue yang sekarang, gue nggak terima. Apa nih salah gue gitu? Nah, gue tuh mulai dulu gue biasa untuk nanyain ke HRD-nya, salah gue di mana? Interviewnya. Apa karena komunikasi gue atau apa? Jadi gue tahu apa yang perlu gue perbaikin. Nah, mungkin kalau misalnya gimana sih cara untuk masuk gitu ya, dia kemanapun ya, mungkin ke perusahaan-perusahaan yang lu pengen lah gitu, pelajarin dulu requirements-nya apa, gitu sih kalau menurut gue. Kayak misalnya, mereka butuh yang tadi gue bilang tuh public speaking-nya bagus, terus 1 tahun ya udah lu bertahan dulu 1 tahun paling nggak jadi barista, gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba gambling jatuhnya. Lu ngelamar aja deh coba. Ini bagus sih. Iya, keterima nggak keterima. Bagus sih. Belakangan gitu. Pasrah aja kan gitu. CV lu, maksudnya gini, lu ngeprint CV lu pakai duit. Bener. Iya sih. Ya kan? Jadi jangan sampai sia-sia. Iya. Gitu. Nah, lu yang gue bilang tadi, gue ada di coffee shop lokal dulu. Itu gue pelajarin. Requirements-nya butuh ini, butuh itu. Caranya kayak gini, gitu kan? Cara ngomongnya gini. Bahkan gue tuh sampai belajar di YouTube waktu itu cara interview yang baik kayak gimana. Ya, relate sih. Iya, sampai teman-teman gue nih, coba lu jadi HRD coba, gue bilang gitu. Iya, gue catat pertanyaan-pertanyaan waktu itu gue diajuin sama HRD waktu pada saat itu ya di Starbucks. Gue catetin, lu tanya gue, gitu. Coba gue mau lihat lu responnya kayak gimana kalau lu sebagai HRD ngelihat gue sebagai orang yang mau ngelamar, gitu. Dari situ gue belajar, gitu, sampai sebegitunya, gitu. Pada saat itu. Wow. Jadi jangan nyerah sih kalau kata gue. Kalau mau nyoba sekali, 2 kali, itu temen gue 5 kali. Iya sih. Gitu. Terus-terusan aja gitu ya. Iya. Sampai akhirnya gue inget banget temen gue bilang gini, HRD-nya, loh kamu lagi? Gitu. Udah sampai bosen ya. Iya, sampai bosen kayak kamu lagi gitu. Cuma dia pelajarin, gitu. Jadi kalau kiat-kiat yang mau masuk ke perusahaan yang lo pengen, ya itu tadi pelajarin dulu requirements-nya apa, keperluannya apa gitu. Jadi biar lo nggak gambling, CV lo jadi nggak sia-sia. Iya, benar sih. Terus di sisi lain nih, dari gua lika-liku perjalanan sebagai barista tuh gimana sih Bang? Kayak keluh kesahnya gitu pasti ada kan ya? Ada sih, pastilah, pasti. Gua paling mungkin kalau misalnya keluh kesah pasti banyak sih. Entah mungkin sama rekan kerja ya, sama ke rutinitas barista kayak gimana gitu kan. Kalau kesahnya pasti capek. Ya apapun kerjaan capek sih pasti ya, capek gitu.
Cuma ya banyak sih, kayak misalnya contoh pas COVID apalagi ya. Pas COVID kan nggak tutup. Oh nggak tutup? Nggak tutup gua. Buka aja. Justru malah gua waktu itu inget banget, gua nggak libur berapa bulan kali. Nggak libur gua karena anak-anak part time diliburin. Full time itu cuma ada 4 orang waktu itu. Oh 4 orang. 4 orang. Terus toko semua tutup kan di Bogor. Karena waktu itu pindah ke Bogor nih. Toko di Bogor tutup semua. Di mall-mall kan, soalnya kan kalau di Bogor kan Starbucks. Iya. Itu di Jakarta juga tutup semua, ya kan? Sampai orang tuh lari untuk beli Starbucks waktu itu pakai Gojek ke toko gue semua. Yang biasanya kita main mungkin sales. Kalau kita ngomongin soal sales gitu ya, mungkin average-nya biasanya 30 juta sehari gitu ya. Ini ngelonjak naik sampai 80 juta sehari. Yang Online kerja semua ya? Online semua. Yang kerja cuma 4 orang. 4 orang. Lu gila. Gimana tuh flow-nya ya? Flow-nya berantakan. Yang terjadi lah ada itu mah. Gila itu. Itu maksudnya kita yang buat tetap maksudnya kayak tetap mikirin SOP-nya gimana gitu ya. Cara buatnya gimana, tetap dijaga. Cuma kita sampai yang itu kita buang sampah aja nggak tahu udah berapa kali ganti plastik sampah. Waduh. Banyak gitu. banget. Iya. Itu tuh sampai yang namanya antrian minuman itu kan waktu itu inget ya, ada botol literan ya. Iya. 1 literan itu. Iya. Itu ngantri sampai ini, misalnya gue bikin kopi di sini, itu ngantri sampai di belakang gue. Botolnya. Banyak Iya, banget. botolnya tuh jadi ngular gitu sampai belakang gue. Gitu. Banyak banget. Yang ngantri di depan gue nih Gojek semua hijau semua isinya. Itu ngantri ya dari kasir, ya kan? Muter gitu sampai keluar ke toilet. Nyampe parkiran gue isi hijau semua. Cuma ke Starbucks doang. Mau ke Starbucks beli literan doang. Emang lagi rame banget sih itu. Parah Iya. gitu. Pada saat itu kan 100.000 dapat 2. Ya lumayan banget sih. Lumayan banget ya kan Iya. gitu. Itu parah. Itu sampai ada teman gua, rekan kerja gua lah gitu ya. Dia dari toko lain backup ceritanya. Backup. Oke. Backup ceritanya ke toko gua karena gua kurang orang kan. Gua kurang orang, backupin ke toko gua, nangis di pick up bar. Nangis Padahal cuma dia tugasnya nih di pick up bar nutupin botol doang. Ya. Nangis. Capek. Nangis kecapean. Dia pengen, gue nggak mau lagi kerja di sini. Saking banyak gitu ya. Saking banyak ya. Anjir. Sampai dia ngomong sama area manajer gue, ngomong gini, Pak, saya mendingan gak dibayar daripada masuk toko ini. Gak dibayar. Iya, akhirnya gak dibayar daripada disuruh masuk ke toko gue. Berapa hari tuh dia? Dia cuma 1 hari. Ya, cuma Saking doang. nggak Sehari. Cuma sehari. Gitu. Sampai ke anak-anak Jakarta juga nggak mau backup ke toko gue. Rame banget berarti Bogor ya Mas? Parah waktu itu. Karena toko di Bogor itu yang buka cuma 2. Yang buka tuh cuma 2 toko gua di Resep Pajajaran, satu lagi di Taman Yasmin. Oh. Di Yasmin itu tuh. Iya, iya. Teras Yasmin. Cuma 2 itu. Cuman kalau Teras Yasmin jauh. Jauh, Kalau iya. dari tengah kota. Buat Ani nggak buka ya? Bosanya nggak buka. Mall kan tutup semua kan. Oh iya benar. Gitu. Yang buka akhirnya cuma yang di tengah kota ya cuma Reserve toko gua. doang. Jadi semua pada ke situ. Gitu. Toko makanya rame banget di situ. Itu kacau sih. Itu kalau ke saya itu paling kacau tuh. Gojek semua isinya gitu. Parah. Wah. Itu asli, itu mungkin peaknya yang namanya capek banget itu, yang sampai kayak capek banget itu tuh. Gitu. Gitu. Kayak lu masuk pagi, anak pagi masuk anak pagi pulang malam, anak malam itu anak siang pulangnya sampai ketemu anak pagi lagi. Aduh. Gitu. Tapi tokonya nggak 24 jam. Jadi Tutupnya jam 10. Iya. Tapi bersih-bersihnya tuh sampai nggak kuat. Ya ya. Closingannya gitu. Iya. Itu sampai yang lu bikinnya sampai dari yang tadi senyum gitu ya. Halo Kak, selamat pagi gitu ya, sampai cuma diem lu. Gila. Udah capek gitu. Gitu. Iya Senggol sih. bacok udah. Gitu. Itu parah sih kalau ke saya. Kalau yang lain-lain mungkin masih standar lah. Iya Gitu, sih, yang masih masih. standar kalau kesahnya gitu kalau jadi barista. Itu ya mungkin kalau orang-orang sekarang barista-barista sekarang kadang suka bilang capek jadi barista, gajinya kecil gitu. Kadang gue suka nanya, barista sekarang gajinya lumayan. Benar dibanding dulu. Iya sih, sih Gitu. lumayan. Dulu Dulu jauh sih. Iya, dulu gue pas baru mulai jadi barista gaji gue 350.000 Kecil. sebulan. Gitu. Cuma gue nggak niat bandingin ya, kan Iya, beda iya. zamannya. Gitu. Beda zaman. Kebutuhannya juga beda, harganya juga mungkin apa-apa sekarang udah serba mahal Iya. kan. Gitu. Cuma justru mulainya dari situ harusnya.
Benar. Gitu. Lu nggak bisa tiba-tiba langsung dapat gaji yang gede gitu. Iya. Gua aja dari 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 nih gue udah baru masuk ke Trainer. office jadi trainer. Berarti butuh 7 tahun. Berarti Pengalamannya hampir 10 tahun iya, berarti ya. berarti Iya. panjang juga perjalanannya ya. Jadi kalau misalnya dibilang, waduh gue gaji gue kecil, perspektifnya mungkin yang dirubah. Iya, Gitu. Gue sering bilang kalau karena gue juga bikin konten juga di Instagram ya kan, gue sering bilang gitu ke teman-teman yang ada di followers gue, mungkin di training-training yang pernah gue adain gitu ya. Gue sering bilang sama mereka kayak, lu jangan lihat dari berapa salary yang lu terima, ubah dulu perspektifnya. Yang lo mau ambil sekarang ilmunya dulu. Gitu kan. Ada satu kata menarik sih. Apa? Yang mungkin yang bikin gua kena gitu ya. Ada salah satu, gue lupa siapa yang ngomong. Dia ngomong gini, kalau lu mau dapetin uang yang banyak, nilai lu dulu yang harus ditambahin. Ya. Kan uang itu kan artinya kan alat tukar suatu nilai kan. Iya. Itu alat tukar untuk hal yang bernilai. Iya. Ya, berarti nilainya dulu yang lu tinggiin. Semakin tinggi nilainya, uangnya berarti kan makin besar Iya, yang lu iya. dapat. Ya. Gitu kan. Berarti kan kalau konteksnya bekerja, berarti nilai diri lu dulu yang ditinggiin. Betul. Itu kan, diri lu dulu nih yang ditinggiin, ya kan? Maksudnya lu belajar ilmunya, ya kan? Ambil pengalamannya, naikin level lu dulu. Baru nanti uang bakal ngikutin lu. Bener. Bakal naik. Masa iya lu udah jago, gajinya nggak nambah, nggak mungkin. Iya, Ya, pasti ditambahin. Masih ditambahin. Lu Iya, ngelamar ke iya. tempat lain juga ngelihat kapasitas lu segimana. Oh iya, berarti dia layak nih dibayar segini, kan gitu. Iya, iya. Nah itu menurut gua. Banyak yang miss ya. Orang Banyak tuh yang banyak miss di yang situ. miss dan gak sabar gak sih kayaknya? Betul, nggak sabar. Maksudnya jangan percaya misalnya jangan lu skip prosesnya. Iya bener. Gitu. Malah justru proses itu yang nantinya ngebentuk lu. Iya. Gitu. Apapun, maksudnya kayak kerjaan, terus mungkin lu sekarang di basket gitu ya. Nggak mungkin lu kan tiba-tiba masuk basket langsung dribblenya jago, nggak mungkin. proses juga Iya, nggak itu, mungkin iya. proses pasti ya kan. Lu belajar dulu, salah dulu, ke-steal dulu ya kan. Iya. Sama kerjaan juga gitu. Jadi Bener sih. kalau dibilang trust the process bener. Bener sih. Gitu. Nah terus kan jadi konten kreator nih. Ya kan tuh mulai dari kapan sih dan kenapa kepikiran jadi konten kreator? Nah, kepikirannya sebenarnya dari gua pas di kerja jadi barista tuh udah banyak teman-teman gue yang ngomong gitu sama gua kayak, Ben lu coba jadi konten kreator gitu kan. Maksudnya biar lu kan udah ngerasa lu udah punya si knowledge-nya. Lu udah lu udah tahu cara ngedelivernya kayak gimana. Iya. Gitu kan. Apalagi lu udah sering ikut kompetisi, lu udah tahu lah gitu. Orang-orang juga mungkin di sini support lu nih. Tapi pada saat itu mungkin gue belum berani. 2019 lah pada saat itu gue dibilang kayak sama temen-temen gue, jadi konten kreator coba gitu. Tapi gue belum berani gitu, belum pede lah Iya. ngomong di depan kamera nih gitu kan. Belum pede pada saat itu. Apalagi pada saat itu kan kayak masih masih kayak orang ngeliat ada yang megang kamera di publik gitu ya, masih aneh. Masih aneh, bener. Ya, Sebelum atau misalnya COVID lu kayak masih aneh. iya masih kayak yang misalnya pakai tripod nih di sini gitu, lu ngomong sendiri tuh masih aneh gitu. Iya, Orang tuh apaan masih sih gitu kan? Iya, orang kayak apaan sih nih orang gitu. Bener. Iya, iya, benar-benar. Sampai akhirnya kalau gue pertama kali konten itu tahun lalu justru. Oh, 2024. Tahun lalu. Tahun 2024 gue pertama kali beraniin diri untuk oke deh gue coba untuk sharing gitu. Nah, tapi angle-nya gue rubah gitu. Kenapa angle-nya gue rubah? Karena kebanyakan pada saat itu angle yang diambil sama banyak orang adalah barista itu bikin kalau nggak daily life, ya kan? Cara buat minum Iya, iya. pada saat itu Umum lah itu ya. umumnya. Nah, gue ngambil angle di mana kenapa gue nggak pakai angle-nya adalah ini, maksudnya gue bagi-bagi ilmu aja gitu, apa yang gue punya. Apalagi gue sadar kalau gue sering merhatiin hal-hal kecil Oke. gitu, hal-hal kecil gitu yang mungkin nggak kepikiran, gue bahas akhirnya gitu. Nah dari situ, jadi tahun lalu tuh pertama kali gue bikin konten, berangkatnya karena aduh kok orang susah ya dapat ilmu, atau kok orang-orang pada pelit ya.
Iya. Gitu. Gue nggak mau kayak gitu aja sih. Jadi makanya gue konten ya udah. Konten aja gitu. Konten aja gitu. Apa yang gue bisa kasih ya gue kasih udah. Oke. Gitu. Tapi bang, di sisi lain yang menurut gua nggak tahu lu setuju atau enggak ya. Jadi zaman sekarang tuh kayak barista tuh kadang-kadang kriterianya harus kayak yang cantik atau selebgram gitu itu gimana tuh maksudnya? Nah, Ya benar, itu benar banget. Ini gue sempet bahas nih di konten gue. Gue juga sadar sih, maksudnya jangankan di barista ya, mungkin kebanyakan tempat kerja itu sangat mementingkan kayak lu harus good looking. Iya. Itu selalu ada tuh di requirements mana-mana, apalagi lu frontliner, entah hotel, entah mungkin lu barista, entah itu lu SPG atau apapun gitu ya. Good looking nomor satu pasti ada tulisnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau lu lihat, lu tarik lebih panjang lagi, sebenarnya yang diperluin bukan good looking, Iya. tapi looking good. Oke. Rapi. Iya, gitu. Rapi lihat. Betul. Karena kalau misalnya kita bilangnya good looking, ya kan? Ya lu ganteng udah. Gitu. Kita nggak tahu lu attitude-nya bagus atau enggak. Iya. Lu bersih atau enggak. Ya, Ya kan? Gitu kan? Rapi atau enggak, gitu. Betul. Tapi kalau lu looking good, lu bisa ngebawa diri lu dengan pas dimanapun lu berada. Lu bisa menyesuaikan standar diri lu tuh segimana. Oke. Gitu. Lu tahu lu pantes nggak pantesnya kayak gimana. Itu looking good. Gitu. Jadi dia ngomongnya tentang bukan hanya tentang apa yang lu pakai atau mungkin gimana lu muka lu atau secara postur tubuh lu, tapi gimana caranya lu ngebawa diri lu dengan dengan orang gitu dan bisa diterima dengan baik. Berarti kan ngomonginnya attitude. Iya. Attitude. Terus kayak misalnya contoh gini, banyak kok yang good looking tapi kerjanya seenaknya. Iya benar. Banyak gitu. Good looking nih, tapi dia nggak bisa mantesin apa yang lu pakai pas lu kerja. Gitu. Jadi menurut gue yang penting sih gue nggak setuju kalau misalnya tentang good looking, tapi gue setujunya cari orang yang looking good. Gitu. Iya sih benar. Iya sih benar-benar setuju. Gitu, karena percuma main good looking. Iya. Cuma sih kalau nggak bisa. Iya, makanya gue sempat mention kemarin kok di beberapa konten gue sebelum ini, gue sempat bahas itu. Gue bilang kalau misalnya sebenarnya yang dibutuhin itu bukan good looking tapi looking good gitu. Percuma lu good looking tapi lu nggak bisa looking good gitu. Jadi jangan hanya good looking tapi lu harus bisa looking good juga gitu. Looking good di depan orang ya kan, lu bisa mantesin diri lu bisa tahu nih kalau misalnya hal kayak gini tuh nggak pantas loh. Iya. Gitu, apalagi sama customer gitu. Kalau perlu dua-duanya lah ya. Iya, kalau lu udah punya nilai plus good looking gitu kan, ya looking goodnya juga harus dikejar dong. Iya, gitu. iya. Ya kan, jangan cuma ganteng nih, cantik ini, cuma pas kerja sembarangan gitu kan. Terus lu kayak misalnya di bar mungkin pakaiannya berantakan, lu nggak sisiran, lu nggak grooming, sama aja. Ya benar. Gitu. Nah terus minuman favorit apa nih? Americano ya. Kenapa tuh? Klasik nih. Klasik Apa sih kalau nggak tahu? Americano. Mungkin berangkatnya tuh karena gue punya turunan gula sih sebenarnya. Penjaga gula. Betul. Karena mulainya juga sebenarnya nggak langsung ekstrim Americano sih gitu. Kita tahu lah semua orang Americano apa sih, orang yang mulai dari barista pasti nggak langsung minum black coffee gitu, enggak. Gitu. Tapi bertahap lah gitu. Karena gue mulainya karena gue mungkin ada turunan diabetes kali ya gitu, ada turunan gula. Jadi gue akhirnya mulai belajar untuk ngurangin konsumsi gula. Gitu. Awalnya juga tetap sama, gue minumnya dulu vanilla latte gitu. Lama-lama tapi enak sih. Iya, cuma lama-lama kayaknya nggak pas deh gitu kan. Akhirnya gue mulai ganti ke ice latte doang. Dulu gue kemana-mana minumnya ice latte sih, awalnya banget. Ice latte pasti gue minumnya tanpa gula gitu. Cuma akhirnya gue mulai belajar kayak jadi gue minum manual brew awalnya. Minum manual brew, terus rasionya mungkin nggak langsung manual brew terus ya. Cuma kadang suka ganti-ganti. Terus lama-lama akhirnya gue mutusin 2 tahun lalu ya, 2023 gue mutusin buat ya udah gue konsisten nih minum Americano. Ya udah sampai sekarang ya, minum Americano tuh favorite gue lah. Americano the best pokoknya. The best. Betul, makanya sekarang gue
Kalau konten kadang suka tulis americano, jadi gue kemana-mana pasti minumnya americano gitu. Nyobain americano di sini gimana, americano di sini gimana. Sampai kemarin gue ke mana? Cirebon. Ya minum americano udah. Cobain gitu gimana. Kalau biji favorit apa tuh? Oh, kalau biji kopi favorit lokal atau luar? Boleh lokal, Boleh luar. dua-duanya. Dua-duanya kali ya, dua-duanya. Kalau luar negeri ya udah pasti lah ya, Ethiopia pasti. Iya. Ethiopia, Panama Geisha udah pasti Panama lah. Geisha. Ya udah pasti itu kan udah the best lah gitu. Benar. Apapun Ethiopia tuh gue suka pasti. Iya. Gitu. Terus kalau lokal gue paling suka ada dua sih, Kerinci Natural sama Kerinci, ya bener. Black Honey Solo Keraju, spesifik tuh itu enak sih kalau menurut gue. Kalau ini sebelumnya Bang Eben pernah dengar nggak kayak nama jenis kopi yang namanya Sunda Geisha namanya? Ada tahu itu kan itu nggak salah klinik kopi deh. Oh, klinik kopi. Iya, yang ngeluarin Mas Pepeng itu ada juga, pernah Iya. nyobain juga gue di sana si punya Mas Pepeng, dia di klinik kopi tuh Yogyakarta, enak juga. Enak. Cuma mungkin nggak jadi favorit gua gitu. Favorit gue ya tadi dua itu lah. Nah, terus lu tuh pernah buat ini gak sih signature menu gitu selama lu berkarir kita tuh? Pernah. Pernah ya? Pernah. Apa Baru-baru ini tuh gue bikin di salah satu kompetisi sih. Buat kompetisi waktu itu tahun lalu itu di Barista Innovation Challenge. Itu Barista Innovation Challenge gue bikin signature menunya itu adalah kopi tapi rasa rokok. Rasa rokok. Oh. Rokok apa itu? Rokok Summer Mint. Samuramil. Gimana caranya tuh? Itu. Makanya. Aneh pokoknya anti mainstream lah ya. Iya, jadi Out waktu of the itu, box gitu. jadi waktu itu pas kompetisi ini berlangsung, tantangannya itu adalah ngebuat minuman dari budaya Indonesia. Itu heritage of culture waktu itu temanya. Nah banyak kan tuh kayak bisa diambil dari mana aja, bisa Iya. dari makanan, bisa dari minuman gitu kan. Banyak yang bawain kayak misalnya bir peletok. Bir peletok. Terus ya teman gue tuh ada yang bikin bika Ambon, Oke. gitu-gitu, Ambon. tapi diubah jadi minuman, gitu. Nah terus gue ngerasa kayak kalau ngambil dari makanan sama minuman kayak gampang deh gitu kan. Iya. Bukan gampang ya, tapi kayaknya udah general gitu. Udah umum. Ya, gimana kalau gue ngambilnya dari benda gitu. Tapi gue bilang, Rokok. iya dari benda gitu. Jadi gue bikin signature ini nama minuman gue tuh Cigarette Whisperer waktu itu. Oke. Cigarette Whisperer. Nah ini dia si inovasinya atau inspirasinya tuh dari karena gue berhenti ngerokok. Kamu tinggal rokok. Gue berhenti ngerokok. Gue udah jalan 5 tahunan lah. Oh, udah lama Berhenti banget. ngerokok. Udah lama Iya. dong gitu. Gue tuh berhenti ngerokok sekitar 5 tahunan. Cuma gue masih pengen kayak gimana ya cara gue bisa nostalgia sama rasa rokok ya. Iya. Gitu. Tapi gue nggak nyakitin diri gue. Iya. Akhirnya gue bikin tuh si Cigarette Whisperer ini. Gitu. Jadi bener-bener lu kayak ngerokok. Lu minum. Terus kalau lu hembusin napas, seakan-akan tuh ada asap yang keluar. Oh. Jadi lu minum dingin, minumannya dingin. Lu minum dingin, tapi masuk ke tenggorokan lu hangat. Pas keluar kayak lu ngeluarin asap. Iya, Tapi kayak ngerokok aja. kayak ngerokok gitu. Kayak jadi kalau lu napas gini, gitu tuh ada rasa yang berat kayak asap keluar, dan memang rasanya kayak kalau lu buka bungkus rokok, terus lu cium gini, tapi itu ada di mulut lu. Oke. Kayak gitu. Itu kalau bisa dapet itu di mana sih? Boleh tahu? Apa ya? Kalau bisa nyicipin itu gimana? Bisa, kalau bisa mau gue buatin. Soalnya bahannya gampang kok sebenarnya. Oh, Bahannya gampang, cuma cengkeh, terus habis itu Kayak buat masak gitu. cengkeh ditumbuk, terus lu seduh 20 menit. Habis itu lu kasih campuran sirup kelapa, Iya. terus sirup ram, ya. Habis itu kasih apa lagi waktu itu ya gua bikin sirup dari si cengkehnya. Iya. Jadi gue bikin dari cengkeh, gue rubah jadi sirup cengkeh, gitu. Cuma itu aja, Simple lah sebenarnya. simple sebenarnya, gitu. Sama foamnya paling ditambahin kayak krim gitu, tapi ngambilnya dari ini. Kalau lu tahu chickpeas, jadi dia kacang Arab gitu. Oh, kacang Arab. Ya, karena kalau kayak
kemasan kaleng gitu kan ada airnya. Iya. Nah itu dari airnya. Oh dia airnya, berarti si kacangnya nggak usah. Nggak usah, airnya doang lo ambil terus dijadiin kayak foam gitu. Udah dari situ. Rasanya kerokok. Percis plek-plekan gitu mah. Ya rokok. Itu signature drink gue yang terakhir gue buat. Tapi kalau yang lain-lain sebelumnya juga banyak, ada juga. Gitu. Dari kayak kopi susu, ya model-model gitu gue bikin juga. Jadi yang ngomong-ngomong gitu ya. Kalau ini apa namanya? Bagaimana proses jadi learning develop di dunia kopi? Oh oke, jadi berarti jadi learning development atau trainer lah ya, Ya. di kopi. Pertama udah pasti harus punya pengalaman dulu. Jadi barista, ya kan? Atau mungkin dia di bidang makanan juga bisa. Pokoknya antara dua itulah. Yang penting lo ada background makanan dan minuman. Itu pertama. Terus banyakin, kalau misalnya memang lo ada spare uang, lo ngambil kelas. Oh kelas. Course sudah pasti. Kelasnya apa tuh? Kelasnya bisa kelas trainer. Ngambilnya di mana tuh mungkin biar yang tahu. Ngambilnya banyak, lembaga-lembaganya banyak. Dia kan sertifikasi by Indonesia kan, sertifikasi negara lah gitu. BNSP. Oh, gitu. BNSP. Ya BNSP itu lembaganya banyak gitu, lembaga sertifikasinya. Kayak gue kan ngambilnya ada di salah satu lembaga nih di Cilandak, ISQ namanya. Nah gue ngambil di situ. Oh. Terus lo apa ya namanya belajar public speaking, karena kan lu bakal presentasi. Iya. Ya kan, presentasi itu juga ada lu belajar nih tata caranya gimana. Jadi kayak presentasi lu tuh nggak bisa sembarangan bawa PPT nih lu ngomong, nggak bisa, itu ada tata Benar, caranya benar. gitu, ada ropes, namanya ropes model. Nah itu lu harus belajar itu. Terus lu belajar pelajarin tentang silabus. Silabus ya. Ya silabus itu kan sebenarnya ilmu tentang, kalau lu jadi guru itu kepake banget Bener. silabus gitu. Nah di training juga sama, karena kan lu teaching juga kan, lu ngajar, silabus tuh penting gitu. Intinya sebenarnya lu pelajarin itu sih, cara presentasi, cara ngomong atau komunikasi yang baik kayak gimana, sama pahamin sistemnya, kayak silabus trainingnya gimana, penyesuaian waktunya gimana. Udah, sisanya pengalaman kerja lu. Karena nanti lu bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang harus lu jawab by experience lu. Iya. Pengalaman ini. Iya, kayak misalnya contoh kayak kan nggak lucu nih, misalnya gue pernah punya salah satu case lah ya, salah satu kasus di mana rekan kerja gue ini dia trainer sebelumnya, tapi bukan trainer F&B gitu. Jadi trainer juga ada kategori-kategorinya. Lu training atau lu trainer soft skill atau lu trainer si F&B atau trainer teknikal gitu. Kalau soft skill ya lu cuma ngajarin tentang service, public speaking, leadership kayak gitu-gitu. Nah kalau lu mau masuk kayak trainer F&B, otomatis itu kan bersinggungan dengan pengalaman. Lu harus punya pengalaman di situ. Karena kalau enggak, nanti ketika lu ditanya lu nggak bisa jawab. Pusing juga kalau gitu. Iya gitu. Kayak misalnya Kak, ini kalau misalnya komplain nih kayak gini, gimana Kak caranya? Nah kalau misalnya lu nggak pernah nge-handle komplain, bingung nanti. Iya, benar ngajarin. juga. Ya kayak gitu caranya. Jadi pengalaman tuh penting banget sih. Oke, ini kita ada game pilih. Jadi ada dua pilihan, nanti Bang Eben tinggal pilih aja. Boleh. Oke, Dijawab cepat. jawab cepat, sama nanti ada alasannya gitu ya. Oh, Jadi oke. pertama Singkat. main PG atau SG? PG. Kenapa? Point guard. Karena kalau menurut gua otak segalanya point guard. Ya, benar. Gitu. Makanya kenapa kalau jadi point guard tuh sebenarnya gua nggak bilang semua posisinya yang lain nggak pinter ya. Cuma kebanyakan kalau misalnya jadi point guard memang lo harus visioner. Ya. Lo harus tahu kayak gerakan orang dari sini nih kemana, karena semuanya ngatur. Yang ngatur tuh PG. Kalau misalnya lu gagal, semuanya gagal. Karena lu paling atas. Iya. Ya kan? Orang-orang semua di sini. Kalau lu ke steal, udah nggak ada yang di belakang lu. Iya, Iya, benar. iya. Gitu. Tapi gue suka deg-degannya jadi point guard. Gitu. Gue suka mecahin suatu masalah. Oke. Gitu. Kayak misalnya, gue harus, kalau gue kesini berarti gue harus gerak gimana ya? Iya. Gue harus nyurut teman gue kemana ya? Ya. Gitu. Iya. Makanya gue kalau ditanya PG sama SG, PG gue point guard. Karena gue juga bisa terlalu pinter nembak sih. gue nggak shooter abis sih, enggak.
point guard juga. Lakers atau Celtic? Celtic. Sama kayak gue berarti. Kenapa tuh? Celtic. Lakers lagi. Kenapa tuh? Ini siapa? Celtic. Pemain favorit siapa tuh? Sekarang apa dulu? Sekarang. Kalau sekarang sebenarnya, kalau sekarang sebenarnya nggak ada yang di Celtic. Oke. Tapi gue nggak suka ya Lakers. Terlalu OP aja. Iya, sekarang OP banget. Iya, OP banget. Gue nggak terlalu suka tim-tim OP. Gue tuh selalu suka tim yang kalau nggak muda, terus rata lah gitu. Sebenarnya malah tim favorit gue bukan Celtic sih. Jadi apa? Tim favorit gue justru malah 76ers. Oh. Dari dulu. Tapi lagi bapuk sekarang. Iya, tapi selalu sih kan trust the process. Sesuai yang tadi diomongin ya. Trust the process. Gitu. Iya sih. Tadi Celtic itu ibaratnya kayak Manchester City ya kalau dibuat. Iya, gue mungkin gini kayak kenapa gue pilih Celtic karena dulu selain Iverson gue sukanya Rondo. Oke. Dulu itu role model gue, cara main gue ngikutin mereka banget. Playmaker banget lah. Betul, Rondo. Itu gue suka banget dulu sama Rondo. Makanya kenapa gue dulu sebelum 76ers ya apa ya tim kedua gue ya Celtic ya. Gitu gue gak pernah suka Lakers sih. Lakers yang gue suka cuma karena Kobe aja. Kobe nggak ada sekarang ya udahlah. Oke. Dari gua main 3 lawan 3 atau 5 lawan 5? 5 lawan 5 lah. Kenapa tuh? 5 lawan 5. Kalau misalnya 5 lawan 5 tuh apa ya? Berasa aja basketnya. Berasa aja basketnya larinya. Iya. Terus kayak apa ya? Strateginya meskipun 3x3 ada strateginya ya. Iya sih. Gitu. 3x3 juga lebih capek sih. Iya. Sebenarnya gue karena berapa waktu lalu dari komunitas gue kan kompetisinya 3x3 ya. Iya. Gitu. Tapi gue nggak ngefit aja gitu 3x3 kayak misalnya ya 5 lawan 5 lah. Iya. Seruan Iya 5 lawan sih, 5 nggak sih? Lebih seru. Gitu. Lebih umumnya 5 lawan 5 sih. Betul ya. Dari mana kalau 5 lawan 5 tuh pasti rame yang nonton. Ya. Iya sih. Gitu. Terus pilih Kobe atau MJ? Kobe lah. Kobe Bryant Kobe. alasannya? Kobe Bryant. Iya. Mamba mentality. Mamba mentality. Oh, Ya, meskipun pas gua beranjak gitu ya, beranjak dewasa gitu. Iya. Mereka masih ada tuh. Masih kan tahun berapa ya? 2005, tahun-tahun segitu kan. Mungkin 2002 itu tuh gua masih denger lah dari bokap gua tuh suka banget Michael Jordan. Enggak, malah bokap gue justru pemain pertama Magic Johnson. Oke. Gitu. Jadi kalau kenapanya ya kok inilah Mamba mentality, work ethicnya sih. Iya. Work ethicnya. Bukan gue, tapi gue nggak bilang ini ya Michael Jordan work ethicnya jelek, kan gue udah hujat. Iya. Tapi gue ngeliat mungkin karena generasi kali ya. Iya, generasi. Generasi gue mungkin inspirasinya pada saat itu mentalitinya Kobe. Gue nangis banget tuh Kobe meninggal. Oh pas bener. Iya gitu. Pas pensiun gue nangis. Pas meninggal tuh shock sih. Ya, Jujur shock banget sih. Orang gue waktu itu gue lagi sama istri gue tuh waktu pas masih pacaran, dia lagi nginep di rumah gue. Gitu. Dia lagi tidur sama adik gue. Terus dia masuk ke kamar gue. Pagi-pagi gue inget banget, gue ngeliat handphone, timeline gue isinya fotonya Kobe kan. Iya. Terus gue masa meninggal sih, kata gue. Pas gue liat beneran, itu gue langsung nangis kejar. Jadi Speechless aja gitu. Kobe. Gitu ya. Ya sampai hari ini. Aduh. Oke. Terus kita masuk ke kopi nih. Iya, kopi ini. Oke. Suka manual brew atau milk based coffee? Manual brew lah. Kenapa? Manual brew. Kenapanya? Mungkin karena lebih menarik sih kalau menurut gue. Kalau misalnya manual brew ya, rasa yang kalau milk based kan ya udah gitu, susu ketemu kopi, ya udah rasanya bakal kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya manual brew, gue ngerasa lu bisa banyak experience lagi yang ditemuin di situ. Iya. Gitu, dari rasanya beda bean soalnya beda rasa gitu. Jadi Lebih ini ya, lebih keluar signaturnya gitu. iya dari gitu. bijinya. Iya, kalau misalnya lo memang ngulik banget gitu, atau mungkin lo kayak mau masuk ke ke kopi gitu awal-awal, terus lo pengen gue kayak mulai mau serius nih, ya minum manual brew sih. Iya benar. Kalau dari gua mending kopi dingin atau kopi hangat? Kopi dingin atau kopi Hangat. Iya. Dingin sih. Kenapa tuh? Dingin, lebih segar aja. Lebih segar aja. Lebih segar gitu. Hangat tapi tetap suka. Hangat kalau nggak ada pilihan ya. Gitu. Tapi kalau misalnya gue ngerasa kondisional sih, tapi gue lebih sering minum dingin. Kayak ice americano, gue nggak terlalu suka hot americano. Nanti kalau manual brew sukanya Japanese berarti? Japanese. Oh Japanese. Gitu. Japanese gue lebih suka sih.
gitu. Terus lebih suka ngopi di kafe apa di rumah? Di rumah. Kenapa? Untuk tuh? sekarang. Kenapa tuh? Apa karena udah punya alat nih? Ada punya alat. Udah punya alat. Nah, di rumah gue ada alat. Alatnya apa sih bang? Di rumah gue lumayan lengkap sih. Gue ada manual brew juga. Terus ada buat espresso base juga, ada mesinnya. Sini ya. Gitu. Tapi kenapanya gue suka di rumah? Lu bisa lebih banyak ngatur waktu lu untuk nikmatin kopinya. Oke. Gitu. Lebih biar banyak eksperimen aja ya. Betul, itu sih. Gue lebih minum coffee drinker yang ini lagi yang nyantai, yang gue nggak suka terlalu keramaian gitu. Oke. Mungkin karena gue udah tua kali ya. Gitu sih. Gue jadi kalau misalnya datang ke ke coffee shop, mungkin gini. Kalau misalnya gue datang ke coffee shop gitu ya, udah terlalu banyak yang malah jadi pretensi di sana, bukan untuk nikmatin kopinya. Iya sih, buat ngobrol doang. Iya, gimana gitu. Lu datang ke sana kayak lu adu outfit, ya kan? Iya sih, Terus itu kayak banyak. misalnya lu datang, gue pernah waktu di mana ya? Di Surabaya. Itu gue datang nyantai nih kayak gini. Kawasan malah gue sendalan itu gue diliatin dari atas kepala ke ujung kaki. Sama siapanya? Orang-orang. Gitu. Padahal gue cuma pengen minum kopi. Iya, cuma ngopi doang. Nggak ya. mau meeting, cuma pengen nyantai aja. Ya, makanya kenapa gue lebih suka di rumah karena lu lebih enak untuk ngatur waktu lu. Ya. Gue mau minum sampai gue malam juga terserah gue. Iya sih, Iya, benar sih. Itu sih. Oke. Barista yang jago latte art atau barista yang bikin kopinya enak gitu? Barista yang jago latte art atau barista yang jago yang bikin kopinya enak. Iya, rasanya gitu enak. Yang bikin kopinya enak lah. Kenapa tuh? Karena menurut gue kalau misalnya lu cuma jago latte art tapi rasa kopinya nggak enak ya sama aja bohong. Iya. Ya benar. Gitu, ya kan? Yang dipentingin dari kopi itu sebenarnya kan bukan latte art nggak penting. Iya. Latte art itu nilai plus, bonus, iya. Tapi lu harus si base-nya dulu, gitu. Lu bisa bikin kopi yang enak. Biasanya kalau gue sih ngomongnya bukan enak ya, kopi yang tepat, Oh ya tepat. kopi yang nyaman. Karena kalau misalnya kita bilangnya kopinya enak, Subjektif ya. iya enaknya Selera sih sebenarnya. iya enaknya dari baristanya belum tentu enak buat customernya. Benar gitu. sih. Tapi Relatif ya. kopi yang nyaman, kopi yang tepat gitu. Ya. Itu lebih lebih tepat sasarannya Lebih tepat. jadinya gitu. Kalau lu cuma jago latte art kan kopi diminum, gak diliatin doang. Dia pasti lah gini. Iya. Nggak enak. Udah enak juga, gitu iya. kan mungkin Kamu gitu. dingin Iya. itu gimana? Yang intinya kan latte artnya bagus, tapi Iya. ketika pas diminum enak, Iya. ya nilai plus gitu. Latte art tuh nilai plus lah. Menurut gue. Oke, nih last nih. Nah, Juara WBC atau buka kafe sendiri? WBC lah. Wah, Kenapa tuh? Gila, Kenapa? itu mimpi gue dari dulu sih, gitu. Karena alasannya cukup teknis ya. Alasannya cukup teknis. Kalau misalnya coffee shop itu punya coffee shop itu lo akan selalu kalah dengan yang kapitalis. Tapi bukan berarti gue Iya sih. nggak mau ya. Iya. Pengen banget gue punya coffee shop sendiri. Tapi untuk apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya, gue pengen buka yang gede gitu, atau buka yang seadanya gitu, menurut gue kurang sih, gitu. Karena nanti orang bisa buka yang lebih banyak, lebih Iya. yang besar, Apalagi lebih, di Bogor ya. Iya. betul, lebih hits atau lebih apa gitu. Tapi kalau misalnya buka di coffee shop kayak misalnya emang untuk koneksinya, kan sekarang banyak ya coffee Iya. shop kayak gitu, Ya banyak. yang lu datang emang pengen ngobrol sama baristanya, bahkan ada yang buka di rumah. Iya, Gitu iya. kan. Gue malah nggak mau buka coffee shop yang besar, malah gue pengennya buka coffee shop yang di rumahan. Homey berarti. Ya, gue pengen buka coffee shop justru malah cuma Sabtu Minggu bukanya. Oke. Berarti weekend doang. Iya, Sabtu Minggu bukanya yang emang datang ke situ bukan untuk emang ngasih makan konten Instagram gitu atau TikTok, tapi emang lu datang pengen karena kopinya enak sama lu pengen ngobrol sama gue pengen gitu. Tapi kalau mimpi gue dari dulu WBS ya sih, juara World Barista Champion, walaupun masih jauh mungkin ya gitu. Tapi Bisa aja tuh. Bisa. iya, bisa, bukan nggak mungkin nggak bisa. Kok Michael Jackson 10 tahun bisa. Siapa tahu bisa jadi Juara. next Michael Jackson kan? Iya. Gue pengen juara World Barista Champion, pengen banget. The next pikir aja juga bisa ya. Bisa. Iya. Ya. Gue pengen banget sih jadi World Barista Champion karena memang kalau
mungkin kalau bisa lu dengar podcast-podcast yang Michael Jackson ya, sebenarnya duitnya nggak ada juara itu, nggak ada, tapi life after itu. Ya itu benar sih. Itu banyak jobnya gitu. Gila, itu turning point sih. Itu ngerubah hidup lu banget. Udah punya title lah, udah ada Lu pegangan kayak lah. title gitu. Lu tinggal lu apa ya? Lu gimana lu nge-influence orang aja. Gitu. Menurut gua itu sih World Barista Champion karena lu bisa nge-influence banyak orang gitu. Ya orang-orang yang mulai dari barista, yang baru, yang mungkin lagi putus asa, ya kan kayak aduh, ganti gua putus cinta, Aduh. kan ya pokoknya tiba-tiba kalau barista mojok minum americano ya kan black coffee gitu sendiri ya lu tanya tuh lu kenapa gitu. Ya, tanya tuh kenapa ada masalah pasti. Ada masalah bener. Bener banget. Ada pertanyaan tuh berarti kenapa nih dia sendiri tiba-tiba bakar rokok ya kan minum americano sendiri hot americano lagi bukan es americano itu ada sesuatu tuh pasti. Lampung kena gitu. Lah, udah apa kalau udah ini satu kali nih satu cangkir, dua cangkir nih, udah tiga aneh nih. Aneh bener. Iya. Doyan itu bukan aneh. Ya. Gitu. Nih last nih. Goals Bang Eben apa sih untuk Goals. tahun ini? Gitu. Untuk Goals tahun yang ini. ingin dicapai gitu tahun ini dan kedepannya. Goals tahun ini sama kedepannya, kalau untuk diri gue sendiri kali ya. Iya betul. Untuk diri gue Buat sendiri diri pasti dari dulu sih gue pengen emang gue bukan pengen jadi yang pinter tapi pengen jadi yang bermanfaat aja, lebih bermanfaat buat banyak orang dari apa yang gue sharing itu. Orang makin banyak yang nonton konten gue karena mereka butuh gitu, karena mereka butuh, karena mereka mau belajar ya kan. Terus sama mungkin karena gue punya anak kan sekarang, Iya. jadi dia jadi ayah yang baik lah Ya. itu, dan suami yang baik Benar. gitu. Nggak mesti muluk-muluk lah, Iya. Benar. nggak mesti harus kayak gimana-gimana, cuma present aja Ya. buat mereka. Kalau yang lain-lain kayak enggak deh, gue nggak tipikal yang mimpi yang tinggi-tinggi. Tapi kalau misalnya lu tanya 5 tahun lagi mungkin WBC kali. WBC ya. 5 tahun lagi. Kita tunggu aja nih. Iya. Ya tunggu benar-benar. kesempatannya kapan. Ya. Gitu. Siapa tuh bisa jadi brand ambassador-nya apa tuh namanya? Otan atau gimana gitu. Iya bener. Siapa tahu kan? Tahu ya kan Bang. Ke kafe mana Starbucks atau apa? Buku kalau nggak apa. Tomorrow. Amin, amin. Nah, kita lihat aja ya. Ebenezer Michael. Iya. Itu sih paling gua goals gua cuma itu aja sih dari dulu selalu kalau ditanya cuma jadi manfaat aja ya. Oke. Buat orang banyak apa yang gua ajarin lah gitu ya. Gua lebih suka, soalnya gua lebih suka orang ngomong gini lagi, oh iya gua bisa kayak gini dulu karena gua ngelihat gua diajarin sama Kak Ben. Atau gue mungkin dapat kayak, Kak thank you ya Kak, gue karena gue di training sama lu, gue diajarin sama lu, sekarang gue bisa keterima di sini, gue bisa kerja di sini, gue bisa jadi kayak gini. Gue lebih suka kayak gitu lagi daripada dapat uang. Meaningful banget lah ya. Iya, itu lebih meaningful daripada gue. Emang kita hidup butuh uang ya. Iya. Cuma kayaknya lebih kena kayak gitu sih. Iya. Kalau menurut gue, karena itu bakal kepake terus. Dia mau kemanapun pasti nama lu disebut. Benar-benar. Lebih ini ya, lebih apa ya? Historical. Iya, lebih personal aja Personal. buat mereka. Kayak gue bisa ngebantu mereka untuk berubah jadi lebih baik dari apa yang gue sampaikan itu sih. Ya benar sih. Oke, mungkin itu podcast kita kali ini. Ya, seru banget ya. Seru banget, banyak banget yang Ya, dibahas. bahasannya mengalir banget. Bahasannya mengalir banget gitu. Dan thank you juga nih buat Bang Siap. Eben udah Ya, jauh-jauh terima datang ya kasih. dari Cibinong. Semoga sukses. Semoga sukses dan bisa Thank you. juara BBC. Thank you. Amin, amin, Amin. amin. Oke, paling gitu aja ya dari episode 8 kali ini. Stay tune terus di Tinggal Podcast. Thank you. Ayo. Thank you, Bang.